Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R103 TV yang pastinya yang mana kali ini kita akan membahas tentang sub for sub. Apakah itu sub for sub? Karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke channel saya itu tentang sub for sub itu apa sih? Aman gak sih sub for sub dilakukan? Lalu bagaimana cara yang baik untuk melakukan sub for sub itu sendiri? Pastinya kalian semua penasaran kan bagaimana sih, apa sih itu, gimana caranya ya. Yang pasti pantengin terus dan simak terus tayangan ini, jangan pernah di skip karena yang pastinya sub for sub ini masih jadi cerita panjang, masih jadi cerita klasik yang dimana rekan-rekan kita semuanya masih banyak yang bertanya, yang bingung tentang sub for sub itu sendiri. Jadi buat kalian semua yang ingin bertanya, silahkan masukkan pertanyaan kalian ke kolom komentar di bawah. Seperti biasa, nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Yang pastinya nanti pertanyaan kalian akan saya salin dan saya bacakan dan akan saya jawab. Jadi nggak usah malu-malu ya buat kalian semua yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung yang memiliki pertanyaan. Silahkan kita gabung curhat di sini, kita sharing ini, kita berbagi pengalaman karena saya akan selalu memberikan pengalaman saya selama nge-YouTube yang pastinya. Jadi buat kalian semua nggak usah nunggu lama-lama lagi. Langsung saja kita saksikan setelah yang satu ini, gaskan! Oke, langsung saja saya akan membacakan pertanyaan tentang sub for sub itu sendiri. Yang pertama, fungsi sub for sub itu apa sih bang? Fungsi dari sub for sub itu sendiri adalah kita bisa saling bantu, kita bisa saling sapa, kita bisa saling gotong royong, kita bisa bisa saling silaturahmi. Yang pasti sub for sub ini adalah cara kita untuk memperkenalkan video kita, memperkenalkan channel kita ke halayak orang-orang di luar sana yang belum mengetahui channel kita dan video kita. Jadi fungsi sub for sub itu sendiri adalah memperkenalkan video kita ke orang-orang banyak. Lalu pertanyaan kedua masih tentang sub for sub. Sub for sub itu aman tidak sih? Yang pastinya sub for sub itu aman banget. Banyak banget yang sudah sub for sub, tapi ingat jangan pernah menggunakan sub for sub dengan aplikasi. Karena aplikasi tersendiri itu adalah buatan dari Google ya. Google sendiri sudah mendeteksi bahwa sub for sub aplikasi itu tidak dibenarkan untuk mendapatkan subscriber. Karena yang nantinya rugi kalian sendiri, karena aplikasi itu tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena sudah banyak sekali korban-korban dari sub for sub itu menggunakan aplikasi itu sendiri. Jadi buat kalian semua yang ingin melakukan sub for sub, kalian bisa melakukannya di channel saya ini. Kalian bisa temukan teman-teman baru, kita bisa sharing, kita bisa curhat sama saya ataupun teman-teman yang lainnya. Yang pastinya tempat saya ini insya Allah aman. Jadi buat kalian semua yang baru menyaksikan tayangan ini, silahkan kalian bergotong royong, bekerja sama, bekerja kelompok di channel saya ini. Yang pastinya akan lebih menyenangkan, lebih seru karena kita bisa saling curhat, kita bisa saling sharing, kita bisa saling berbagi pengalaman yang pastinya ya. Jadi nggak usah malu-malu lagi, silahkan saja sub for sub itu aman di tempat saya insya Allah. Tapi dengan catatan harus dengan amanah dan jujur, jangan menggunakan kode-kode yang aneh-aneh ya. Karena sudah saya sediakan tempat khusus untuk kalian untuk saling sapa, saling berbagi, saling saling yang namanya bergotong royong. Lanjut lagi, kita akan pertanyaan ketiga, cara melakukan sub for sub yang benar. Ini dia cara melakukan sub for sub yang benar adalah kita harus amanah, kita harus jujur, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan sub for sub ini adalah bisa menguntungkan untuk orang banyak dan menguntungkan untuk diri kita sendiri. Yang pasti di mana sub for sub ini sendiri bisa kalian lakukan, bisa kalian telaah, bisa kalian laksanakan, bisa kalian praktekkan. Bagaimana caranya? Jadi buat kalian semua tetap gabung di sini karena yang pastinya kalian bisa melakukan sub for sub itu dengan cara yang aman. Bahkan insya Allah di tempat saya ini sudah saya sediakan tempat khusus untuk kalian untuk saling sapa sesama YouTuber pemula. Jadi kalian semua nggak usah khawatir ya, nggak usah takut lagi karena memang sudah disediakan oleh YouTube sendiri. Makanya saya aktifkan tempat-tempat itu untuk kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita kumpul di sini. Masih di sub for sub, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apakah bisa menambah jam tayang dengan sub for sub? Ini dia. Ya,
yang pastinya bisa menambah jam tayang kalian. Selain bisa menambah jam tayang kalian, kalian juga bisa akan menambah subscriber kalian dengan cepat. Tapi dengan catatan ya, menontonnya itu harus aktif, jangan menonton hanya 1 menit ingin dihitung jam tayang. Itu nggak akan bisa, karena di YouTube sendiri sudah memiliki peraturan kita harus menonton video selama 2 menit, tidak boleh dihentikan, tidak boleh di skip, tidak boleh di pause. Yang pastinya harus terus berjalan, di mana nantinya kita akan selalu terdeteksi dan terhitung sebagai penonton yang aktif. Jadi buat kalian semua yang menontonnya baru 1 menit atau setengah 2 atau 2,5 gitu lah ya, jadi jangan sampai kayak gitu ya, karena di YouTube sendiri sudah memberikan peraturan yang harus kita pegang, karena kita harus berkomitmen dalam menonton video dari rekan-rekan kita. Karena sayang banget kan, jangan sampai kita kerja 2 kali karena kalian sendiri yang melakukan itu dengan tidak jujur. Jadi sangat disayangkan ya. Pertama, kita buang-buang waktu, yang kedua kita buang-buang kuota internet kita, yang kelima terciduk tidak dengan kita melakukan sub for sub oleh Bang Hacker. Kalau terciduk itu pasti, yang terciduk itu pastinya adalah orang-orang yang menonton kurang dari 2 menit atau tidak melebihi dari 2 menit itu sendiri. Jadi buat kalian semua yang masih menonton 1 menit lebih 30 detik, 1 menit lebih 40 detik, atau 2 menit, siap-siap Bang Hacker akan masuk ke channel kalian. Jangan sampai kejadian itu terulang lagi, karena yang pastinya kalian sendiri yang akan menyesal. Maka dari itu saya menghimbau dan memberi peringatan untuk kalian semua, jangan sampai menontonnya itu hanya 1 menit. Jangan hanya menontonnya itu baru 2 menit sudah dihentikan, jangan sampai menontonnya 2 menit lebih, tapi lebih, karena sampai 3 menit atau 4 menit, karena kalian sendiri yang akan menanggung akibatnya dan kalian sendiri yang rugi. Maka dari itu saya akan memberikan selalu tips yang aman dalam menonton video untuk kalian semua. Jadi tunggu apa lagi buat kalian semua? Ayo kumpul-kumpul sini. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, gak usah sungkan. Yang pastinya saya akan selalu sharing, saya akan selalu curhat, saya akan selalu membagikan ilmu saya tentang ber-YouTube selama ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian praktekkan.